Ya, tadi kan sudah saya katakan bahwa beliau terganggu psikisnya. Yang kedua, beliau juga mental nggak kuat, belum bisa menghadapi hal seperti ini. Jadi dia minta penundaan. Seperti itu. Jadi tadi sudah diberikan surat kepada Kapolres melalui Kanit. Ya, mereka minta jangan diulur lagi. Ya, tanggal 13 itu sudah pasti kalau bisa sebelum tanggal 13. Itu schedule-nya. Jadi kondisi Bilar baik-baik aja. Tapi katanya terganggu. Tadi kami psikisnya terganggu, Bang. Waktu mau kemati terganggu psikis, tapi dia baik-baik aja. Artinya dia nggak masuk rumah sakit. Seperti Lesti masuk rumah sakit. Oke, tadi Abang sempat membantah jika ada dugaan KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar. Oh iya, kita. Kenapa, Bang? Jadi begini, ya. Sebenarnya kalau kata-kata dibanting-banting itu tidak benar. Itu tidak benar. Dibanting-banting itu berkali-kali itu tidak benar. Berarti apa yang diakui Bilar? Apa yang diakui Bilar apa, Bang? Sebenarnya itu dia menepis ketika dia ke kamar mandi, mau ke kamar mandi, Lesti ngejar, narik, ditepis segini, itu dia kejatuh. Dan lapor Lesti juga bukan dibanting, tapi kebanting. Saya ditanya sama Rizky Bilar, saya tanyakan, apa benar itu kebanting-banting? Oh tidak, Bang. Terus saya juga ditanyakan ke Dede, ke Lesti maksudnya. Lesti bilang ya bukan dibanting, tapi kebanting. Oke, kebanting ini dalam konteks dia terjatuh oleh tarikan Bilar atau seperti apa? Bukan tarikan Bilar, dia narik Bilar. Lesti itu narik Bilar. Ya, Lesti narik Bilar. Kalungnya saya putus. Itu Bilar menepis. Kebantinglah, kejatuhlah ke kamar mandi. Oke, tapi kayak ke lantai maksudnya. Tapi dalam yang pencegahan itu keterangan ngebanting, Bang. Yang dicekik gimana, Bang? Yang dicekik gimana, Bang? Jadi makanya saya bilang, ini kita makanya harus nantilah harus ada pemeriksaan sebenarnya, harus di AP dulu. Lesti mengatakan bukan dibanting, kebanting. Mungkin dia salah ketik atau apa? Sampai rahangnya geser gimana, Bang? Ada itu. Hah? Yang dicekik Kami Tumas sendiri, Bang. Saya tidak bisa mendahului, ya. Tapi kami istrinya, bagaimana mereka suami istri, dan mereka nggak ada masalah sebenarnya, hanya dibesar-besarkan saja. Bang, kalau nggak ada masalah, kenapa harus lapor polisi, Bang? Kenapa harus lapor polisi? Kan sebenarnya, begini ya, waktu sudah selesai mereka sudah damai, sudah selesai, itu kan Lesti pergi. Ini kami duga ada pihak ketiga yang mengempori agar dilaporkan aja supaya jerat nih anak, seperti itu kalau dugaan kami. Kenapa saya bilang? Siapa, Bang? Ayahnya atau siapa? Orang tua. Orang tua. Berarti ada orang terdekat bukan, Bang? Sejauh ini Ya, orang keluarga yang nggak mungkin juga lah. Berarti ada upaya damai, Bang. Lesti tulang punggung, Lesti bilang tulang punggung. Nggak mungkin keluarga. Masih mereka mau damai-damai aja. Berarti ada upaya damai. Bang, tadi sempat bilang, Bang. Dugaan Rizky Bilar mau menguasai aset Lesti seperti apa, Bang? Ya nggak benar itu. Bagaimana pula? Berarti ada upaya damai ya, Bang? Mereka gini ya, mereka sama-sama dari nol ya. Mereka bangkit berdua. Ketika sudah sama istri, yaitu kan harta sama-sama. Bilar juga punya bisnis. Lesti juga punya bisnis sama-sama. Jadi kalau dikatakan Bilar mau menguasain hartanya Lesti, ya enggak juga nggak seperti itu. Bang, respon penyidik kapan dijadwali lagi dan gimana respon penyidik akan dijadwalkan? Tegas, ya tegas. Kami tidak mau lagi mengulur waktu, walaupun ini adalah klarifikasi, tapi harus tanggal 13 itu harus hadir. Kapan, Bang? Kamis.
Kapan? Hari Kamis. Tanggal 13. Jam berapa, Bang? Jam berapa, Bang? Jam 1. Oke, Bang, keluarga gimana bang? Karena Ini bang sama keluarga tadi kan bang. sudah panggil pertama, nggak hadir panggilan kedua. Itu kata penyidik, saya katakan itu tadi. Berarti bisa penjemputan apabila tidak hadir pada tanggal 13 yang disampaikan Kanit seperti itu tadi. Bang, ada upaya damai emang? Udah ada upaya damai. Kalau upaya damai ada. Bang, sama apa orang tuanya? Apa sudah ditanggapin tentang upaya damai itu masih Lesti, Bang? Bang, tadi pemanggilan Ustaz untuk bisa berarti, Bang? Upaya damainya udah ditanggapi sama Lesti apa gimana, Bang? Teman-teman media ya. Gimana? Hari ini kan kita hadir untuk menyampaikan permohonan penundaan pemeriksaan. Ya, dalam surat itu kita sampaikan. Kita yang kadang-kadang memberikan kesimpulan ya, bukan analisa saya melihat sudah menyerang kehormatan pribadi nama klien kami. Kami menghormati teman-teman media di sini. Kami ucapkan terima kasih. Walaupun ada kekurangan dalam penyampaian kami minta maaf sebagai kuasa hukumnya si Rizky Bilar ya. Itu. Keluarga juga sama. Kenapa keluarga tidak mau menyampaikan statement? Takut salah. Karena kita teman-teman kan media kan banyak, bukan satu kan. Ya kita mengerti lah, namanya dia kan terganggu juga mentalnya terkait opini-opini yang berkembang ya. Kan dalam opini-opini berkembang itu kan seolah-olah kan dia itu kan diposisikan yang bersalah, sementara beliau belum menggunakan pembelaan dalam publik. Kita bisa lihat sumber dalam masalah ini kan hanya dua, yang bisa berbicara Lesti maupun klien kami yaitu Rizky. Pada hari ini kita lihat Rizky belum pernah berstatement, Lesti belum pernah berstatement. Kok ada berita-berita yang berkembang liar gitu ya. Nah, oleh karena itu nanti dalam pemeriksaan berikutnya ketika itu sudah tuangkan dalam BAP, kita akan sampaikan kembali persoalan-persoalan yang telah terjadi antara Lesti dengan si Rizky itu. Bukan soal mengakui dan tidak mengakui. Pertanyaan itu masuk dalam tingkat penyidikan. Dan itu kan dalam proses penyelidikan. Tidak mungkin saya seorang pengacara mendahului. Ya, tunggu dulu dia. Nanti saya menyampaikan pemberitaan begini, ternyata di dalam BAP berubah. Kan tidak boleh ya. Saya tidak boleh mendahului keterangan klien saya di dalam BAP. Tapi kan udah tadi menyatakan bahwa ada penyelidikan atau apa pembandingan itu dari statement polisi ya bang? Bisa saja dalam statement itu. Diri lagi mungkin. Handphone Jepang Apa? Artinya dari koordinasi tim pengacara dengan Rizky ini apa yang disampaikan terkait dengan bantahan-bantahan yang berkembang? Ya, yang jelas Rizky sama Lesti itu sudah saling video call, bahkan bila ketika isu Bilar rumah sakit. Bang, ulang Bang, ada suara Berarti si Rizky sendiri sudah ketemu sama Bilar di rumah sakit. Jadi isunya katanya nggak diterima itu nggak benar. Ya kita doakan aja ya. Tujuan Kita doakan aja lah bagaimana mereka bisa bersatu kembali. Tapi keluarga sendiri seperti apa bang? Dengan perlakuan Rizky Bilar, Bang. Keluarganya Lesti trauma. Nggak mau serumah artinya ada trauma gitu. Lesti udah nggak mau serumah lagi. Gini itu kan Lihat masih depan, Bang. informasinya dari siapa? Siapa? Dan kalau makanya saya bilang tadi, kan sudah saya bilang tadi, kalau informasinya dari Lesti maupun dari si Rizky, kita tahu mereka narasumbernya. Handphone dua. Saya udah lihat kok siapa CCTV-nya. Udah lihat itu CCTV-nya. Ya jabarin Bang ya tadi. Kalau yang sebenarnya gimana Bang? Kira ada. Kejadian sebenarnya. Jadi batin dicekek. Ya, kejadian sebenarnya memang 2 kali kejadian. Kopi kumpul. Malam sama dini hari. Yang jelas dari segi tidak ada membanting itu berulang-ulang kali itu nggak ada, itu nggak benar. Yang ada kebanting. Berarti ada kontak fisik Bang ya? Banting. Jadi ketika Rizky mau kamar mandi, menenangkan diri, itu ada bahasa Rizky, ya. Lalu dia marah Rizky, yang nariklah ininya, ya, putuslah rantainya. Udah Rizky nepis. Itu biasa kan, sama lah kalau kita juga lagi marah, nepis kan, terjatuh. Jadi bukan
bukan dibanting-banting dong, kan itu nggak benar. Gimana bang? Gimana bang yang sampai bang? Untuk yang di leher bang itu bang, yang sampai di pipi. Di leher. Terkait dengan kasus perselingkuhan bang, seperti apa bang tanggapannya Pak Rizky? Ya kalau orang ketiga, kalau masalah perselingkuhan itu kita nggak ngomong itu, kita bicara masalah KDRT aja. Saya nggak sampai ke situ, nanti biarlah Rizky yang berbicara sama penyidik ketika di BAP nanti. Tapi kan sumbernya itu bang, kan kalau dari polisi sumbernya adalah karena adanya perselingkuhan. Nah itu seperti apa? Betul, kami tidak ada berbicara kami ke situ dulu, karena namanya Rizky ini kan orang yang kan pendiam, kita nggak bisa juga banyak bicara. Kita hanya diundang untuk memberikan surat kuasa untuk hadir kemari dan itu mendampingi dia insya Allah minggu depan. Tapi sempat ngobrol nggak sih bang tentang terkait dengan penyebab kenapa akhirnya bisa sampai terjadi seperti itu? Ya kalau saya lihat sih pertengkaran biasa aja sebenarnya, cuma yang dibesar-besarkan. Bang, terkait Lesti terima itu akibat dari pembelaan Rizky waktu pas dikejar itu. Iya, dia menepis itu benar. Nah, itu bahasa benar itu. Saat itu Rizky-nya sadar nggak? Apalagi Dia sadar. Enggak. Mana ada di minum. Artinya ada kontak fisik bang. Lesti sama Bilar. Iya bang. Bang, terkait itu bola biliar di mana bang? Kan sampai lepas Sebenarnya bola biliar itu ini sebenarnya ini Rizky yang ngomong ya. Ya. Bola biliar itu bukan dilemparkan ke Lesti begitu, dia nggak kena. Lesti ngalah itu tidak benar, hanya menggertak. Sama aja bang. Ya beda dong. Kalau dilemparkan berarti betul. Ini kan enggak. Berarti ada niat bang. Tapi bang, dari hasil luka visum itu menyatakan pegangan tangan itu terlalu keras karena itu merah sekali. PHP. Kita lihat CCTV-nya kok. Kita lihat CCTV-nya. Jadi gini aja ya. Nah bang, bang. Ya. Kita lebih dalam lagi ketika yang beliau sudah diperiksa. Kami sudah lihat CCTV-nya. Itu ya. Ya, saudara-saudara ya. Bang, bilang Ya kita tunggu lah nanti dari Jadwal ini kapan lagi bang? Jadwal pemanggilan bang. Bang, kondisi anaknya gimana bang sekarang bang? Bilar sekarang ada di mana bang? Bilar di bang. Bilar ada di rumah. Kondisi anaknya bang. Manggil Ustaz bang. Ya betul. barang-barang Lesti lah bang. Barang Lesti diangkutin gimana bang? Bang, untuk kondisi anaknya gimana bang? Bang, untuk kondisi anaknya gimana bang? Untuk kondisi anaknya sekarang bang? Baik-baik aja. Kalau untuk kondisi orang tuanya, kalau Lesti atau Rizky juga, gimana bang? Kenapa ke bawah? Ada trauma. Kabarnya Lesti udah nggak ya? Tidak ada kan namanya. Bang, Lesti udah pindah benar nggak bang? Oh itu saya nggak tahu. Bukan nggak serumah, mereka hanya pingin menyendiri. Bang, baju-bajunya gimana bang? Baju-baju masih ada, mobil masih ada semua kok. Berarti katanya udah dipindahin bang. Apa benar bang? Saya nggak tahu tuh kalau itu. Baju katanya udah Di rumah tuh gimana bang? barang-barangnya bang. Di rumah yang Gaharu. Iya. Tapi katanya Lesti itu udah nggak di situ bang. Rizky Bilar di mana bang? Enggak masih ada. Masih ada. Bang, si Bilar sekarang di mana bang? Oh, Si Bilar bang. Di Bilarnya di mana bang? Ada di rumah. Di rumah yang di Gaharu apa di rumah yang mana bang? Dua mamanya. Dalam hal ini berupaya masalah ini harus kita selesaikan secara baik-baik gitu ya. Makanya kita minta doanya para pihak. Kami tidak mau seorang pengacara, tujuan kami masyarakat kasus ini menjadi pisah. Berarti kami abang tak persatukan mereka. Berarti abang belum mediasi ya bang? Ya kita akan arah ke sana. Abang belum tahu kondisi Lesti seperti apa ya berarti sekarang ini? Ya sampai hari ini kan kita belum bisa, karena kan kita baru tunjuk kuasa baru kemarin untuk hari ini. Bila terakhir kali ketemu Lesti kapan bang? Sudah bertemu belum bang? Waktu di rumah sakit. Oh pernah menjenguk di rumah sakit? Di rumah sakit. Ya, abang ada di sana saat ini? Saya nggak ada. Oke. Karena kan saya baru ditunjuk semalam sebagai kuasa hukum. Oke, tapi masih kontekan nggak sih bang mereka? Kemarin video call ada rekan saya. Oh ada video call. Apa bang bicaranya bang? Ya untuk Ya, pembicaraannya karena mereka berdua hanya menunjukkan saja ya, artinya
kita berharap karena ini bagian dari ya kan kuasa hukum, dalam hal ini kan penasihat hukum ya, untuk meminta agar pihak klien kami dalam hal ini si Rizky, semoga mereka bisa menyelesaikan lah, bersatu kembali lah. Kabarnya dari Abati di mana, Bang? Bang, kabarnya trauma bang, nggak mau balik ke rumah bang. Kabarnya trauma, tidak mau balik ke rumah karena kekerasan yang dialami. Siapa? STG. Saya gini, makanya informasinya kan kita nggak jelas. Apalagi saya bukan kuasa hukumnya si Resti kan. Nah, ada yang bilang dia di rumah, Marek Media. Nah, jadi saya nggak bisa memastikan terkait masalah Lesti karena saya bukan kuasa hukumnya Lesti. Tapi kami cuma sudah satu rumah nggak, Bang? Satu rumah nggak, Bang? Bang, tapi kami cuma saat ini enggak. Saat ini kan posisi mereka untuk menenangkan diri. Tapi kami cuma iya, tapi kita tetap berupaya. Dalam hal ini saya sebagai kuasa hukum berupaya untuk mereka bersatu kembali. Bang, soal KDRT tadi kan abang yang satu lagi mengatakan bahwasanya Bilar tidak mengakui KDRT karena belum ada bukti atau Bilar diperiksa gimana itu. Sedangkan kami cuma mengatakan adanya ya, yang namanya pengakuan dan tidak, kita pengacara tidak bisa mendahului karena ini masih tingkat penyelidikan. Nanti kalau sudah ada pemeriksaan dalam BAP, keterangannya itu yang saudara tanya, saya akan jawab. Hari ini kalau saya menjelaskan ternyata berbeda besok kan ini kan nggak fair juga ya, saya sebagai pengacara ya. Saya nggak bisa menjelaskan kalau itu teknik ranahnya penyidik. Nanti kalau sudah penyidik periksa ya sudah. Tadi kalau saya sampaikan, saya tujuannya ini bagaimana antara Rizky dan Bilar bersatu kembali. Oke, tapi psikis Bilar itu beneran kena ya Bang ya, maksudnya pastilah. Kita lihat kan media kan terganggu lah mental jiwanya, termasuk juga orang tuanya kan. Kenapa dengan orang tuanya Bang? Kenapa dengan orang tuanya? Karena juga ya setidaknya kan juga jadi ibaratnya apa ya, kejar-kejar teman-teman para media. Sekarang kan gak bebas juga kan, makanya perlulah kita sebagai pengacara yang untuk menyampaikan. Bang, dia mantap terakhir Bang, berapa pengaruh psikis Bilar kenanya Bang? Handphone itu saya nggak tahu berapa pengaruh, tetapi saya ketemu dia tanggal 4, dia sudah memanggilkan ya dari Ustadz, dari rohaniawan ya, yaitu untuk bimbingan lah psikis yang mentalnya supaya kuat. Maka saya ketemu dengan dia sebagai lawyer maupun dengan Pak Ustadz. Nah, makanya kemarin keluar tunjuk dia sebagai kuasa hukum. Kondisi baik pada saat ketemu. Ya kalau fisik dia baik, tapi mentalnya masih terganggu dikit ya. Oke, thank you Bang.